Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu nggih. Ketemu lagi dengan Bu Sinta. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 3, yaitu kita akan belajar tentang bentuk penyajian fungsi pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas soal-soal, oke? Agar kalian nanti lebih paham gimana sih cara menyajikan fungsi tersebut. Oke, mari kita simak. Suatu pemetaan atau fungsi itu dapat dinyatakan dalam notasi seperti berikut. Nah, coba diperhatikan. Itu cara bacanya gimana sih? Nah, cara bacanya itu suatu fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau kita mau memetakan suatu himpunan, itu kan kita harus tahu dulu apa sih yang kita petakan gitu kan. Nah, makanya seringkali notasi fungsi yang akan kita lihat ke depannya itu seperti itu. F di mana X itu dipetakan menjadi 2X plus 3. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, di situ ada contoh. Untuk X sama dengan 1, nah berarti X-nya itu diganti dengan 1. Awalnya kan rumusnya 2X plus 3. Nah, kita ganti X-nya menjadi 1. Artinya 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1 yaitu 2 ditambah 3 jadinya 5. Oke? Agar lebih jelas, mari kita simak soal 1 berikut. Pada pemetaan fungsi f di mana x itu merupakan x kuadrat dikurangi 3x dengan domainnya, nah itu domainnya dibacanya gini. F di mana x itu lebih dari sama dengan 3 dan x itu kurang dari sama dengan 7 di mana x itu merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, itu kan merupakan suatu himpunan karena ada kurung kurawanya. Nah, masih ingat bilangan asli itu apa? Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara menjawabnya gimana sih? Langkah pertama, kita itu harus menentukan domainnya dulu. Domainnya kan itu belum berupa angka atau bilangan. Nah, kita cari dulu. Tadi kan sudah diketahui kalau X-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 7. Nah, kalau ada tanda sama dengan, berarti 3-nya ikut. Dimulai dari 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu untuk domainnya. Nah, langkah yang kedua, kita itu masukkan domain pada rumus fungsi pemetaan secara satu persatu sama seperti tadi. Nah, yang pertama itu untuk X sama dengan 3. Nah, kita masukkan nih 3 itu ke dalam rumus fungsinya, yaitu X kuadrat dikurangi 3X. Jadi, X-nya diganti dengan 3. Jadinya 3 kuadrat dikurangi 3 dikali 3. 3 kuadrat 9 dikurangi 9. Itu hasilnya 0. Oh, jadi untuk X sama dengan 3, hasilnya itu 0. Oke? Kemudian lanjut untuk X sama dengan 4. Nah, itu kita masukkan nih. 4 itu ke dalam rumus fungsinya. X kuadrat min 3X. X-nya kita ganti dengan 4. Jadinya 4 kuadrat dikurangi 3 dikali 4. Jadi 16 dikurangi 4 mendapatkan 4. Nah, jadi untuk X-nya sama dengan 4, diperoleh hasilnya juga 4. Kemudian untuk X sama dengan 5, kita masukkan lagi ke rumus fungsinya. X kuadrat min 3X itu didapat 5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5. 5 kuadrat yaitu 25, dikurangi 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, untuk X sama dengan 5 itu didapat hasilnya 10. Oke? Kemudian lanjut untuk X sama dengan 6. Nah, masih sama nih. 6-nya itu dimasukkan ke dalam rumus fungsinya. Jadinya 6 kuadrat dikurangi 3 dikalikan dengan 6. 6 kuadrat yaitu 36 dikurangi 3 dikali 6 yaitu 18. Jadinya 36 dikurangi 18 diperoleh hasil 18. Jadi untuk X-nya sama dengan 6 diperoleh hasilnya yaitu 18. Masih kurang 1 nih. Berapa? Yaitu X sama dengan 7. Nah, kita masukkan lagi ke dalam rumus fungsinya. 7 kuadrat dikurangi
3 dikalikan dengan 7. 7 kuadrat yaitu 49, dikurangi 3 dikali 7 yaitu 21. 49 dikurangi 21 diperoleh 28. Nah, jadi tadi kan kita memasukkan X-nya secara satu-satu ya kan? Ada 5 hasil. Nah, masih ingat kalau range atau daerah hasil itu kan yang kalau dimasukkan X-nya itu diperoleh hasil berapa sih? Nah, berarti kita data semuanya ada berapa sih range-nya dimulai dari X sama dengan 3 sampai X sama dengan 7. Berarti kan kalau kita data range-nya dengan himpunan ya ini dengan kurung Kurawa dibuka, kemudian kita masukkan hasilnya 0, 4, 10, 18, dan 28. Jadi itu untuk range-nya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak soal kedua berikut. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan negatif 3 plus 5x. Nah, kita disuruh menentukan nilai dari f4. Nah, caranya juga masih sama. Kita tinggal memasukkan nilai x sama dengan 4 ke dalam rumus fungsinya. Nah, jadi yang ada x-nya itu semuanya itu diganti dengan 4. Jadinya f4 sama dengan negatif 3 plus 5 dikali, nah itu kan x nih, x-nya diganti dengan 4. 5 dikali 4 jadinya negatif 3 plus 20, itu didapat hasil 17. Nah, jadi untuk nilai f4 dari fungsi fx tersebut itu menghasilkan 17. Tinggal seperti itu saja. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui gx itu sama dengan 8 dikurangi 2x. Jika gc sama dengan 2, tentukanlah nilai dari c. Nah, coba perhatikan. Ini berbeda dari soal yang nomor 2 tadi. Kalau soal yang nomor 2 tadi bisa langsung dimasukkan nilainya. Tapi kalau ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah diketahui hasilnya. Jadi kalau dimasukkan itu hasilnya 2. Nah, berapa sih nilai yang kita masukkan itu? Nah, harus kita carikan. Oke, jadi cara menjawabnya gini. Ganti nilai X itu menjadi C. Awalnya GX kan itu jadi GC. Sama dengan 8 dikurangi 2C. Oke, nah kalau sudah, kan kita tahu nih kalau nilai GC itu sama dengan 2. Nah, nilai GC yang kita gantinya jadi 2. Jadi itu 2 sama dengan 8 dikurangi 2C. Nah, tujuan kita kan mau mencari nilai dari C, betul? Jadinya, yang 8-nya itu kita pindah ruaskan. Kenapa? Agar yang ruas kanan itu jadi negatif 2C saja. Masih ingat kalau dipindah ruas, nilainya kan berubah nih. Jadinya 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 2C. Nah, 2 dikurangi 8 itu kan negatif 6. Negatif 6 sama dengan negatif 2C. Nah, itu negatif 2C nih. Kalau C saja gimana? Berarti kan tinggal dibagi saja. Jadi yang ruas kiri itu negatif 6 dibagi negatif 2. Jadi C-nya menghasilkan 3 karena negatif dibagi negatif jadi positif. Gitu nggih? Nah, jadinya nilai C adalah 3. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 4. Fungsi H dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan Px plus Q. Nah, jika H ketika X-nya negatif 6, itu diperoleh hasil 32. Dan ketika Hx-nya itu 4, diperoleh hasil negatif 8. Nah, kita disuruh menentukan 3 hal nih. Yang pertama, nilai P dan Q. Nah, P dan Q itu merupakan sebuah angka yang belum kita ketahui. Makanya kita harus cari. Yang kedua, kita disuruh menentukan rumus fungsi H. Dan yang ketiga, kita disuruh mencari nilai ketika H dengan X-nya itu sama dengan 2. Oke, kita step by step ya. Yang pertama, kita mencari nilai P dan Q-nya dulu. Dengan cara gimana sih? Nah, caranya kita kan tadi sudah tahu kalau H negatif 6 sama dengan 32 dan H4 itu sama dengan negatif 8. Nah, ingat, itu kan bentuknya kan HX kan ya.
Berarti yang jadi X itu negatif 6 sama 4-nya. Nah, itu kita masukkan ke rumus fungsinya. Oke, kita yang pertama dulu. Ketika H negatif 6 sama dengan 32. Nah, kita ubah bentuknya nih ke dalam yang HX sama dengan PX plus Q. Nah, itu kan PX plus Q kan ya, P sama Q-nya kita belum tahu. Yang kita tahu yaitu X-nya. Nah, itu kan yang pertama ketika X-nya itu negatif 6. Nah, kita ubah bentuknya nih. P-nya tetap P, X-nya jadi negatif 6. Jadi kalau dikalikan negatif 6P plus Q itu sama dengan 32. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita masih ada lagi. H4 sama dengan negatif 8. Nah, masih sama, kita ubah bentuknya. X-nya kan 4 nih, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Jadi, P dikali 4 jadi 4P plus Q sama dengan negatif 8. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus selalu kurangkan. Cara nguranginya harus satu-satu, dimulai dari yang depan sendiri. Dari negatif 6P, oke, negatif 6P dikurangi 4P. Min dikurangi min, hutang lagi, berarti kan hutangnya bertambah. Jadi negatif 6 dikurangi 4, jadinya negatif 10P. Oke, nah kalau sudah plus Q dikurangi Q. Nah, Q dikurangi kan habis atau 0, berarti tidak usah kita tulis. Terus sama dengan 32 dikurangi negatif 8. Nah, hati-hati. Negatif ketemu negatif, jadinya kan positif. Betul? Jadi itu 32 plus 8 jadi 40. Nah, tujuan kita kan mau mencari nilai P tadi, itu kan masih ada negatif 10-nya. Berarti harus kita bagi. Jadinya 40 dibagi negatif 10, ketemu nih nilai P-nya sama dengan negatif 4. Oke, nah kita masih kurang apa? Ya, kita masih kurang mencari nilai Q-nya. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu dengan memasukkan nilai P yang sudah kita tahu tadi ke dalam salah satu persamaan. Boleh yang satu, boleh yang kedua, bebas. Salah satu saja tapi. Nah, misalkan Ibu pilih yang persamaan 1. Persamaan 1 kan negatif 6P plus Q sama dengan 32. Nah, kita masukkan nih nilai P sama dengan 4-nya. Jadi negatif 6 dikali negatif 4 plus Q sama dengan 32. Negatif dikali negatif jadi positif. 6 dikali 4 kan 24 nih. 24 plus Q sama dengan 32. Nah, sama kayak tadi, kita fokusnya mau mencari nilai Q, berarti 24-nya harus kita pindah ruaskan. Kalau dipindah ruas, ingat tandanya berubah. Jadi Q sama dengan 32 dikurangi 24 menghasilkan Q-nya 8. Nah, jadi nilai P-nya itu negatif 4 dan nilai Q-nya yaitu 8. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita akan menentukan yang B, rumus fungsi H-nya. Oke, yuk kita simak. Oke, tadi kan kita sudah tahu kalau nilai P-nya sama dengan negatif 4 dan nilai Q-nya sama dengan 8. Nah, kita kan mau mencari rumus fungsi dari HX. Tadi kan awalnya HX sama dengan PX plus Q. Nah, karena P sama Q-nya tadi kan kita belum tahu nih. Karena sekarang kita sudah tahu nilai P dan Q-nya, maka tinggal kita masukkan saja. Jadi HX sama dengan P-nya diganti dengan negatif 4, jadi negatif 4X plus Q-nya diganti 8. Gitu ya. Jadi rumus fungsi H itu adalah HX sama dengan negatif 4X plus 8. Oke, yang ke B kita clear. Kita lanjut yang C. Nilai dari H ketika X-nya itu sama dengan 2. Nah, tadi yang menurut B kita kan sudah tahu kalau HX-nya negatif 4X plus 8. Nah, kalau ini tinggal kita masukkan saja nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jadi X-nya kita ganti dengan negatif 2. Nah, itu kalau dihitung yang baris kedua, negatif 4 dikali negatif 2 plus 8. Negatif dikali negatif positif. Jadinya 8 ditambah 8 menghasilkan 16.
Nah, jadi ketika nilai H dengan X-nya sama dengan 2, itu menghasilkan nilai 16, oke? Soal yang nomor 5. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal atau domainnya yaitu A itu negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita disuruh menentukan 3 hal. Yang pertama, kita disuruh menentukan daerah hasil atau range-nya. Yang kedua, kita disuruh menentukan letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, kita disuruh menggambarkan garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, caranya gimana sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita dari A dulu menentukan daerah hasil atau range-nya. Nah, caranya sama persis seperti yang nomor 1 tadi. Kita masukkan satu persatu nilai X-nya. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, itu diperoleh hasilnya negatif 5. Oke? Kemudian, untuk X sama dengan 0, kalau kita masukkan ke dalam rumus fungsi, didapat hasilnya yaitu negatif 2. Dan ketika X-nya kita masukkan sama dengan 1, didapat hasilnya itu 1. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 2, hasilnya yaitu 4. Caranya sama persis seperti yang soal sebelum-sebelumnya. Tinggal kita masukkan saja nilai X-nya ke dalam persamaan atau rumus fungsinya. Nah, jadi range atau daerah hasilnya, nah kita ambil nih hasilnya. Yang pertama kan, yang paling atas itu negatif 5, negatif 2, 1,4. Jadi itu untuk range-nya. Oke, kita lanjut B dan C. Nah, untuk yang B, kita kan tadi disuruh menentukan letak titik pada koordinat kartesius, ya kan? Nah, caranya sama seperti yang bab 2. Kita gambar dulu sumbunya, kemudian kita lihat. Tadi kan X-nya ada 4 ya. Kalau X-nya negatif 1, dimasukkan nilainya ke dalam fungsi, itu kan menghasilkan negatif 5. Jadi titiknya, kan masih ingat kalau titik itu selalu X, Y. Jadi kalau X-nya negatif 1, Y-nya negatif 5. Jadi pada titik yang paling kiri, itu yang ada di kuadran 3, yaitu negatif 1,5. Nah, kita titikin. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, itu kan menghasilkan negatif 2. Nah, itu juga kita titik lagi. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, menghasilkan 1, ya kan? Nah, kalau X-nya tadi dimasukkan 2, itu ketemunya kan 4. Jadi tinggal dititik saja seperti itu pada koordinat kartesius. Oke, bisa ya? Kemudian yang C, kita disuruh menggambar suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, itu kan sudah ada titiknya, tinggal kita garis saja seperti itu. Mudah kan? Oke, cukup sekian pada pembelajaran kali ini. Jadi semua materi yang ada di video ini sudah Ibu upload bareng di Google Classroom yang PDF-nya. Jadi di situ sama persis seperti yang di video ini. Jadi kalian bisa membuka-buka lagi dan bisa belajar lagi. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak!